Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja serta sehat-sehat saja. Hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan kaidah teks negosiasi. Kita terlebih dahulu belajar tentang struktur teks negosiasi ya. Teks negosiasi atau struktur teks negosiasi terdiri dari 5 struktur. Struktur yang pertama, yaitu orientasi. Orientasi adalah pembukaan atau awalan dari percakapan sebuah negosiasi. Biasanya berupa kata salam, sapa, dan sebagainya. Contoh kata salam seperti kata assalamualaikum. Sedangkan kata sapa, misalkan contohnya selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu pengajuan. Pengajuan adalah penjelasan mengenai barang atau jasa yang dibutuhkan oleh salah satu pihak. Contohnya, kamu mau beli sepatu berwarna hijau. Pengajuannya berarti, Pak, saya mau beli sepatu yang warna hijau. Berarti kamu sudah mengajukan akan membeli sepatu warna hijau. Selanjutnya yaitu penawaran. Penawaran adalah proses tawar-menawar antara pihak satu dengan pihak yang lain untuk mendapat sebuah kesepakatan yang menguntungkan satu sama lain. Kalau tadi pengajuannya, kamu akan membeli sepatu warna hijau. Maka di dalam tawar-menawar, kamu atau pembeli dan penjual saling tawar-menawar. Misalnya kalau penjualnya mau sepatunya harganya 100.000, sedangkan kamu maunya atau pembeli maunya harganya 50.000. Berarti di sana ada tawar-menawar karena tidak saling sepakat atau saling menyetujui. Tadi kan penjualnya maunya 100.000, sedangkan pembelinya maunya 50.000. Akhirnya diambil jalan tengah, misal harganya menjadi 80.000. Itu sudah terjadi persetujuan. Tadi persetujuan adalah kesepakatan atas hasil penawaran dari kedua belah pihak. Tadi kalau penawaran itu saling tawar-menawar. Si penjualnya mau 100.000, sedangkan pembelinya mau 50.000. Akhirnya terjadilah tawar-menawar. Sedangkan persetujuannya tadi setelah ditawar, akhirnya mau nih si penjualnya menurunkan harganya menjadi 80.000. Itu terjadi persetujuan. Yang kelima yaitu penutup, berupa simpulan pembicaraan yang disepakati kedua belah pihak. Atau juga penutup ini juga berisi penutup atau ucapan terima kasih. Misal karena sudah saling setuju, sudah tadi diucapkan, Pak terima kasih ya. Nah itu sudah bagian penutup. Lalu pertanyaannya, Bu, apakah struktur teks negosiasi ini harus 5, yaitu terdiri dari orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup? Jawabannya tidak. Karena negosiasi itu lebih banyak menggunakan dialog atau percakapan, atau lagi negosiasinya lebih banyak menggunakan lisan. Jadi sebetulnya negosiasi atau struktur teks negosiasi ini tidak baku, harus misalkan 5. Tidak, tapi pada struktur intinya, pada teks negosiasi itu yang pertama ada pengajuan, kedua penawaran, dan ketiga persetujuan. Itu unsur atau struktur inti pada teks negosiasi. Baik, kita lanjut ke kaidah teks negosiasi. Karena Ibu tadi sudah bilang kalau teks negosiasi ini lebih menggunakan lisan atau percakapan. Tentu saja kalau menggunakan lisan harus kaidah yang pertama adalah melibatkan dua pihak atau lebih. Tidak mungkin kan kita berbicara hanya satu orang saja, harus ada lawan berbicaranya. Yang pertama, kaidah yang pertama yaitu melibatkan dua pihak atau lebih.
Yang kedua, menggunakan bahasa lisan. Bu, bagaimana kalau ternyata saya bernegosiasinya dengan online shop? Berarti kan tidak menggunakan bahasa lisan, tapi menggunakan bahasa tulis. Tadi Ibu bilang pada negosiasi ini tidak ada aturan baku yang pasti gitu. Ini lebih fleksibel gitu. Bisa juga menggunakan bahasa lisan atau bahasa tulis. Tapi kebanyakan dari teks negosiasi itu atau bernegosiasi itu menggunakan bahasa lisan. Yang kedua, menggunakan bahasa lisan. 3. Mengandung konflik atau pertentangan atau perselisihan. Di negosiasi bukan hanya jual beli saja, tapi misalkan mengandung unsur konflik. Contoh, misalkan terjadinya perdebatan atau sengketa tanah. Di sana juga biasanya terjadi negosiasi. Jadi negosiasi itu bukan hanya jual beli. Kalau itu mengandung konflik, pertentangan, bisa juga pertentangan harga gitu ya. Penjual maunya 100.000 tadi, sedangkan pembeli maunya 50.000. Itu juga mengandung pertentangan atau perselisihan. Yang keempat, ada tawar-menawar atau tukar-menukar. Seperti dicontohkan tadi bahwa ada tawar-menawar, ada tukar-menukar. Atau kalau yang terjadinya konflik, misal jual beli tanah, itu maunya harganya 100 juta, sedangkan pembeli maunya 80 juta. Selanjutnya yaitu menyangkut keinginan hal yang belum terjadi. Biasanya negosiasi dilakukan itu karena belum adanya hal yang terjadi. Misal kamu mau beli sepatu karena belum punya sepatu, akhirnya beli sepatu dan terjadilah negosiasi antara kamu dengan penjual. Berakhir sepakat atau tidak sepakat. Negosiasi yang baik itu diakhiri dengan kata sepakat atau saling setuju. Tapi ada juga negosiasi yang tidak berhasil, itu terjadinya ketidaksepakatan. Bukan berarti negosiasi itu harus sepakat saja, tidak. Meskipun yang bagusnya itu adalah saling sepakat. Jadi berakhirnya sepakat atau tidak sepakat. Mungkin anak-anak itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih. Tetap semangat belajar meskipun harus belajar di rumah saja. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.